Pemirsa, saat ini saya sedang bersama analis senior sekaligus ekonom Climate Policy Initiative, Albertus Prabu Siagian. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Baik, baik, baik. Pak, ini kan isu terkait ESG ini merupakan suatu hal yang banyak digaungkan akhir-akhir ini. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa hal ini tidak hanya berhenti di sini, tidak hanya seremonial belaka, melainkan juga ada upaya konkretnya. Tapi menurut Bapak sendiri, apa pendapatnya terkait acara ini Pak? Iya, saya rasa acara ini menghadirkan komposisi panelis yang cukup seimbang ya, karena saya lihat dari pelaku proyek gitu ya, karena ada BUMN juga, lembaga riset seperti CPI juga hadir. Tadi saya juga lihat ada dari pihak teknokrat karena ada beberapa dirjen dari pemerintah. Jadi menurut saya isi dari acara ini cukup komprehensif. Dan saya berharap acara seperti ini bisa terus ada ya secara reguler. Karena menurut saya isu transisi hijau, termasuk transisi energi itu merupakan ya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi memang harus ada diskusi yang sifatnya inklusif ya seperti acara ini. Menurut saya seperti itu. Oke, lalu Pak, dengan APBN yang saat ini selalu defisit, sebenarnya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong transisi energi di Indonesia? Iya, memang kalau kita perhatikan ya dengan situasi APBN yang sering defisit, akan sulit untuk mengandalkan pemerintah, mengandalkan APBN untuk mendanai transisi energi. Tapi yang kita harus ingat, dan ini juga menurut saya ya, pemerintah itu sebenarnya masih berkesempatan untuk membentuk suatu keadaan pasar tertentu yang lebih bersahabat ke bisnis beremisi rendah, utamanya dengan pengenaan pajak karbon dan juga pengurangan perlahan subsidi BBM. Memang saya tahu itu akan menimbulkan banyak resistensi ya dari masyarakat. Tapi sebenarnya itu tergantung dengan bagaimana kita meluncurkan kebijakan tersebut. Misalkan kalau kita mau menaikkan pajak karbon, mungkin di saat bersamaan kita juga mengurangi pajak penghasilan. Atau misalkan kita mengurangi subsidi BBM secara perlahan, tapi di saat bersamaan kita juga menaikkan belanja produktif lain seperti untuk kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi belum tentu ada penolakan masyarakat. Tapi memang saya juga tahu kemudian mungkin nggak dampaknya KPBN menjadi sama aja ya, karena pajak naik tapi pajak turun, ada belanja yang turun tapi juga belanja lain naik. Tapi setidaknya keadaan pasar itu nanti sudah lebih bersahabat dengan bisnis beremisi rendah. Jadi harapannya pelaku swasta lebih mau juga melakukan proyek-proyek beremisi rendah. Oke, oke baik Pak. Lalu terakhir dari saya Pak, selain dari pembiayaan begitu, mungkin ada hal yang lain yang mungkin disiapkan Indonesia, baik pemerintah maupun pelaku usaha, agar transisi energi bisa berjalan lebih baik. Iya, saya rasa selain yang tadi saya sebutkan ya, pembiayaan, ada dua hal lain yang menurut saya penting. Satu, jenis proyek, dan kedua, rantai produksinya. Jadi jenis proyek ya, misalkan kita bicara transisi hijau, berarti termasuk di situ ada transisi energi, termasuk di dalam situ ada sektor transportasi, termasuk di situ ada transportasi publik. Nah ini menarik. Biasanya orang kalau bicara transisi energi di transportasi publik langsung bicaranya EV, electric vehicles, kendaraan pribadi berbasis listrik. Yang nggak salah karena memang itu lebih bersih dari kendaraan pribadi konvensional. Tapi jangan lupa, itu mungkin belum tentu mengurangi kemacetan. Sementara kalau transportasi publik, itu lebih bersih, tapi juga mengurangi kemacetan. Seperti itu contohnya. Terus yang kedua, penghematan energi. Ya, ini juga bagian dari transisi energi. Dengan membatasi konsumsi energi, yang sekarang energi banyak yang berbasis fosil, sebenarnya kan kita juga membatasi emisi. Itu hal yang mudah dilakukan sebenarnya. Dan juga hitung-hitung bonusnya ya membatasi biaya energi juga ya sebenarnya, biaya listrik dan segala macam. Jadi menurut saya itu hal yang juga harus diingat. Terakhir ya, tadi rantai produksi. Ini juga penting karena menurut saya Indonesia itu harus mampu menguasai teknologi dan juga memproduksi sendiri komponennya. Karena kalau enggak, transisi hijau termasuk transisi energi ini bukannya membuka lapangan pekerjaan, tapi justru malah membuat impor kita membengkak. Padahal kita pengennya kalau kita menguasai teknologi, justru itu kesempatan buat kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang kita sendiri. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak atas waktunya. Sehat dan Ya, sukses selalu. terima kasih. Pemirsa, demikian wawancara saya bersama analis senior sekaligus ekonom Climate Policy Initiative Albertus Prabu Siagian. CNBC Indonesia Beyond Business.